Hai semuanya, hari ini saya akan menjelaskan mengenai menyusun kerangka konsep penelitian, variabel penelitian, hipotesis penelitian, dan definisi operasional. Yuk kita simak. Konsep merupakan abstraksi dari suatu realitas agar dapat dikomunikasikan dan membentuk suatu teori yang menjelaskan keterkaitan antar variabel. Jadi konsep ini isinya adalah berbagai macam variabel-variabel. Karena masih abstrak, maka konsep tidak dapat langsung diamati atau diukur. Menurut pendapat yang lain mengatakan bahwa kerangka konsep merupakan justifikasi ilmiah terhadap penelitian yang dilakukan dan memberi landasan yang kuat terhadap topik yang dipilih sesuai dengan identifikasi masalahnya. Kerangka konsep harus didukung oleh landasan teori yang kuat, serta ditunjang informasi yang bersumber pada berbagai laporan ilmiah, hasil penelitian, atau jurnal penelitian. Kerangka konsep ini akan membantu peneliti menghubungkan hasil penemuan dengan teori. Nah, konsep ini bisa dioperasionalkan menjadi variabel-variabel. Atau dengan kata lain, konsep bisa juga dinyatakan dengan kata-kata ataupun dengan simbol atau lambang. Langkah-langkah dalam menyusun kerangka konsep penelitian. Yang pertama yaitu identifikasi teori yang digunakan sebagai dasar penelitian. Nah, misalnya kalian akan melakukan penelitian tentang perilaku, maka mengambil teorinya, misalnya mengambil teorinya Lawrence Green ya. Di sini teori dari Lawrence Green ini meliputi faktor predisposisi, faktor pendukung, dan faktor pendorong. Nah, dari tiga hal ini menjadi variabel di dalam kerangka konsep penelitian yang disusun. Kemudian setelah menemukan variabel-variabelnya tadi, tentukan subvariabel. Jadi misalnya yang masuk di faktor predisposisi itu apa saja. Kemudian di faktor pendukung apa saja. Termasuk di faktor pendorong itu subvariabelnya apa saja. Langkah kedua yaitu tentukan hubungan antar variabel. Di sini dalam menuliskan kerangka konsep penelitian bisa dimulai dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah, ya, tergantung dari teori yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua, mengurutkan penulisan variabel sesuai dengan besar pengaruhnya. Jadi misalnya pada teori Bloom terkait dengan status kesehatan pasien, yang paling utama mempengaruhi status kesehatan adalah lingkungan. Nah, maka lingkungan merupakan variabel nomor 1. Kemudian selanjutnya yang variabel kedua adalah misalnya gaya hidup. Nah, di situ jadi yang variabel keduanya adalah gaya hidup. Begitupun tadi misalnya contohnya adalah perilaku dari Lawrence Green. Jadi misalnya yang pertama yang paling besar pengaruhnya adalah faktor predisposisi, maka faktor predisposisi ditulis di variabel yang pertama. Nah, untuk langkah-langkah terkait dengan tentukan hubungan antar variabel, yang ketiga yaitu menggunakan tanda dan simbol. Di sini untuk variabel penelitian yang diteliti menggunakan garis jelas, sedangkan variabel yang tidak diteliti garisnya putus-putus. Jangan terbalik. Berikut adalah contoh penulisan kerangka konsep penelitian dari kiri ke kanan. Di sini biasanya menggunakan teori input, proses, output. Jadi tadi misalnya contohnya kan teori perilaku Lawrence Green ada 3 variabel, faktor predisposisi, faktor pendukung, dan faktor pendorong. Nah, setiap variabel ditulis, dicari subvariabelnya. Nah, setelah ditulis yang ditentukan, dan tentunya ini berasal dari
jurnal-jurnal atau hasil penelitian atau teori ya yang ditemukan. Kemudian prosesnya diapakan, mau dilakukan apa pada responden misalnya, apakah sebagai suatu metode atau suatu intervensi atau prosedur. Nah, jadi misalnya di sini saya beri contoh, misalnya dilakukan pemberdayaan keluarga. Selanjutnya di proses outputnya, nah, hasil yang diharapkan dari penelitian tersebut apa? Di sini misalnya tujuannya untuk perilaku menyusuinya eksklusif. Nah, jadi di sini di outputnya ditulis perilaku menyusui eksklusif. Biasanya kalau untuk penelitian jangka panjang, selain ada output, ada outcome. Jadi outcome itu lebih ke jangka panjangnya. Jadi misalnya ke perilaku menyusui eksklusif, outcome-nya bisa misalnya mempengaruhi peningkatan cakupan ASI eksklusif misalkan. Selanjutnya saya memberikan contoh yang dari atas ke bawah untuk penulisan kerangka konsep penelitian. Di sini tentu perlu diperhatikan cara penulisan atau tanda hubungnya. Jadi apakah garis lurus saja atau ada tanda panahnya di salah satu tempat atau di kedua tempat. Di sini saya memberi contoh, misalnya poin utamanya di pemberian ASI eksklusif dan poin akhirnya atau tujuannya untuk perkembangan motorik halus dan motorik kasar bayi usia 6 bulan. Nah, perlu diketahui, misalnya dari pemberian ASI eksklusif, tentunya yang memberikan kan ibunya ya, ibu yang sedang menyusui. Jadi ditulis pengaruh dari ibu menyusui. Kemudian dari pemberian ASI eksklusif ini berpengaruh terhadap 3 hal, ke manfaat ASI, kemudian ke komposisi ASInya, dan juga pengeluaran dari ASI. Dan tentunya ini juga terkait dengan ASI perah ya. Dan karena tujuannya adalah di perkembangan motorik halus dan kasar, maka yang dilihat adalah status kesehatan bayi dan gizi dari bayi. Contoh yang ketiga yaitu menggunakan analisis ABC. ABC atau singkatan dari Antecedent, Behavior, Consequence. Biasanya penggunaan analisis ABC ini untuk mengetahui suatu perilaku ya. Jadi misalnya perilaku itu dapat diubah atau tidak, itu berdasarkan dari yang mempengaruhi sebelum terjadi, yaitu pada antecedennya, atau apa yang mempengaruhi perilaku setelah terjadi atau konsekuensinya. Nah, jadi bisa menggunakan teori ini. Dan tentu saja bisa juga menggunakan teori-teori yang lain, tergantung dari topik penelitian yang akan dipilih oleh peneliti. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Variabel merupakan perilaku atau karakteristik yang memberikan nilai beda terhadap sesuatu, baik itu benda, manusia, ataupun situasi. Dan ada yang mengatakan bahwa variabel merupakan konsep yang dapat dibedakan menjadi dua sifat, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Jadi seperti saya jelaskan di awal bahwa konsep itu kan abstrak, belum dapat diukur. Nah, sedangkan untuk variabel bisa diukur ya. Jadi konsep terdiri dari variabel-variabel. Nah, variabelnya bisa diukur. Baik itu variabel kuantitatif maupun variabel kualitatif. Untuk variabel kuantitatif misalnya berat badan, tinggi badan, umur. Untuk variabel kualitatif misalnya persepsi, sikap, kepuasan. Berdasarkan hubungan fungsional antara variabel satu dengan variabel lainnya, ada dua macam variabel, yaitu variabel dependent atau tergantung dan variabel independent atau variabel bebas. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau nilainya menentukan variabel lain. Jadi misalnya contohnya di sini
Intervensi keperawatan yang diberikan pada klien untuk mempengaruhi tingkah laku klien. Jadi misalnya judulnya pengaruh perawatan payudara nifas terhadap kelancaran pengeluaran ASI. Nah, di sini untuk variabel bebasnya yaitu pengaruh perawatan payudara nifas. Sedangkan variabel tergantungnya atau variabel dependennya yaitu kelancaran pengeluaran ASI. Dinamakan variabel tergantung karena keberadaannya dipengaruhi oleh variabel bebas. Selain ada variabel bebas dan variabel tergantung, juga ada variabel perancu atau confounding, yaitu variabel yang nilainya ikut menentukan baik secara langsung atau tidak langsung. Merupakan jenis variabel yang berhubungan dengan variabel bebas dan variabel tergantung, tetapi bukan variabel antara. Contohnya, pengaruh kebiasaan minum kopi terhadap insiden penyakit jantung koroner. Jadi kebiasaan merokok termasuk variabel perancu karena bisa berhubungan dengan kebiasaan minum atau ngopi ya. Biasanya kalau orang merokok gandengannya kopi. Dan juga berhubungan dengan insiden penyakit jantung koroner atau di variabel tergantungnya. Jadi bila digambarkan dengan tanda panah seperti pada gambar tersebut, yaitu konsep A berpengaruh pada B dan C ini juga bisa mempengaruhi keduanya, bisa pengaruh ke A, bisa pengaruh ke B. Nah, cara menghilangkan variabel perancu yang pertama yaitu dengan memperketat kriteria sampel. Jadi kriteria sampelnya harus sedetil-detilnya, dibuat sedetail mungkin supaya tidak ada variabel perancu. Kemudian yang kedua, menggunakan randomisasi. Jadi antara misalnya dua kelompok, jadi antara kelompok yang dikontrol dengan yang kelompok perlakuan dan kelompok kontrol sama-sama seimbang. Jadi misalnya dari segi usia, sama-sama ada yang muda, ada yang tua, juga di kelompok yang satunya. Jadi seimbang antara kelompok A dan kelompok B. Kemudian untuk variabel kontrol yaitu variabel yang nilainya dikendalikan dalam penelitian, baik itu seluruhnya ataupun sebagian. Jadi pengaruhnya harus dinetralkan karena diduga ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Contohnya, pengaruh senam nifas pada ibu pasca salin terhadap involusi uteri. Jadi paritas di sini dianggap sebagai variabel kontrol. Nah, pengontrolannya dilakukan dengan cara membatasi sampel ibu pasca salin dengan satu paritas saja, jadi membatasi atau mengendalikan sebagian, atau juga bisa mengendalikan melalui analisis statistiknya. Jadi dikelompokkan nanti dibagi misalnya kelompok 1 varietesnya 1, kelompok 2 varietes 2, dan seterusnya. Skala pengukuran di sini ada 4 jenis, yaitu ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Itu yang umum digunakan. Untuk skala nominal di sini hanya untuk membedakan, jadi tidak untuk membandingkan ya. Kalau membandingkan ada tingkatannya itu pakai yang skala ordinal. Untuk skala nominal misalnya membedakan antara laki-laki dan perempuan, atau membedakan golongan darah atau pekerjaan atau suku ya. Dan skor ditulis hanya untuk mempermudah saat menganalisis data pada variabel pengelompokan. Jadi misalnya dikotomi ya. Ada skala ordinal yaitu himpunan yang beranggotakan menurut urutan ranking atau tingkatan, atau mungkin dari kepangkatannya atau jabatannya. Pada pengukuran ini, peneliti tidak hanya mengkategorikan pada persamaan, tapi bisa menyatakan lebih besar dari atau lebih kecil dari. Contohnya,
pengetahuan diet, jadi diberi skor ya. Kalau skornya 0 berarti jelek, skornya 1 cukup, skor 2 baik, skor 3 sangat baik. Kemudian skor ini untuk mempermudah pengkategoriannya dalam jenjang atau peringkatnya, maka biasanya ditulis dalam prosentase. Jadi misalnya tadi setelah ditotal semuanya kemudian dimasukkan dalam kategori pengetahuan baik atau cukup atau kurang yang tentunya dalam bentuk prosentase. Skala interval yaitu data yang dihasilkan dari pengukuran yang bersifat kontinu dan dalam pengukuran itu diasumsikan terdapat pengukuran yang sama. Pada data interval dapat memberikan nilai interval antara ukuran kelas. Jadi misalnya pengukuran suhu tubuh dapat membentuk variabel interval jika 3 buah objek A, B, C berturut-turut memberikan variabel suhu dengan skala interval misalnya 36 sampai 37 derajat. Kemudian interval yang kedua 37,1 sampai 38 dan seterusnya. Untuk skala rasio, yaitu variabel yang mempunyai perbandingan yang sama, lebih besar atau lebih kecil. Ini hampir sama dengan skala interval, yang membedakan adalah untuk skala rasio ini mempunyai nilai 0 mutlak. Pengukuran nilai 0 mutlak dipergunakan dan menandakan adanya atau menyatakan jarak dari asal murninya. Jadi misalnya berat badan, umur, kadar oksigen darah, kadar gula darah. Selain dari 4 skala pengukuran yang saya jelaskan tadi, ada skala pengukuran yang lain. Di sini saya memberi contoh tentang skala Likert. Jadi skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang tentang masalah yang dialami. Beberapa bentuk jawaban pertanyaan atau pernyataan yang masuk dalam kategori skala Likert adalah bisa berupa pernyataan positif ataupun pernyataan negatif. Jadi contohnya untuk pernyataan positif di sini adalah dalam memberikan ASI eksklusif dilakukan pada usia 0 sampai 6 bulan. Nah, di sini responden tinggal memberikan checklist di STS ya. Sangat tidak setuju atau TS tidak setuju, S setuju, SS sangat setuju. Itu pilihan jawabannya. Nah, untuk nilainya atau penskorannya tergantung dari pernyataan tadi. Kalau pada pernyataan positif tentunya yang sangat setuju nilainya 4, dan sebaliknya untuk pernyataan negatif untuk yang sangat tidak setuju nilainya 4. Selanjutnya adalah skala Goodman, yaitu skala yang tegas dan konsisten dengan memberikan jawaban yang tegas dari pertanyaan atau pernyataan, yaitu jawabannya ya dan tidak, atau positif dan negatif, benar dan salah, setuju tidak setuju. Jadi tinggal menceklis salah satu ya. Jadi seperti contoh di sini membuat pertanyaannya adalah apakah saudara memberikan ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Nah, tinggal dipilih antara iya dan tidak. Misalnya diberi skor, kalau iya 1, tidak 0 misalnya. Selanjutnya untuk skala diferensial semantik, merupakan skala perbedaan semantik yang berisi pernyataan sikap seseorang yang memberikan jawaban rentang dari positif ke negatif. Contohnya di sini misalnya pernyataannya, beri nilai sikap perawat dalam komunikasi selama melakukan pengkajian terhadap Anda. Nah, di sini klien atau pasien akan memberikan jawaban bisa dilingkari atau di checklist ya. Misalnya di situ ada kata-kata sopan, ramah, terbuka, menghargai, dan yang sebelah kanan kebalikannya. Jadi tidak sopan, tidak ramah, tertutup, tidak menghargai. Nah, di situ ada rentang nilainya. Mulai dari skor 5, 4, 3, 2, 1. Nah, tinggal
memilih si klien atau pasien tadi. Menurut dia, sikap dari perawat bagaimana? Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara penelitian, karena kebenarannya akan dibuktikan dalam penelitian tersebut. Sedangkan hasil penelitian adalah jawaban atas pertanyaan penelitian. Setelah melalui pembuktian dari hasil penelitian, maka hipotesis dapat benar atau salah, dapat diterima atau ditolak. Hipotesis sangat penting bagi suatu penelitian karena dengan hipotesis maka penelitian ini diarahkan. Hipotesis dapat mengarahkan dalam proses pengumpulan data. Peran hipotesis meliputi memberikan batasan dan memperkecil jangkauan penelitian, jadi sesuai dengan teori yang dipilih tadi. Kemudian yang kedua, memfokuskan perhatian dalam rangka pengumpulan data. Jadi pengumpulan datanya ya sudah sesuai dengan variabel atau judul dari penelitian yang dipilih. Yang ketiga, sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta atau data. Kemudian yang keempat, membantu mengarahkan dalam mengidentifikasi variabel yang akan diteliti atau diamati. Peran hipotesis yang kelima yaitu pada hakikatnya hipotesis adalah pernyataan hubungan yang diharapkan dari dua variabel atau lebih yang dapat diuji secara empiris. Terdiri dari pernyataan adanya atau tidak adanya hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung. Ciri-ciri hipotesis meliputi dalam bentuk pernyataan bukan kalimat tanya. Untuk kalimat tanya tentunya di rumusan masalah ya, atau rumusan penelitian. Kemudian ciri-ciri yang kedua, berasal atau berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang akan diteliti. Jadi misalnya tergantung dari topik atau judul yang dipilih. Yang ketiga, harus dapat diuji. Ya, tentunya ya variabel, sehingga variabelnya bisa diukur atau diamati. Yang keempat, sederhana dan terbatas, sehingga tidak menimbulkan perbedaan pengertian dan tidak terlalu luas. Jadi harus pembuatan topik atau pemilihan topiknya harus jelas supaya tidak ada bias. Jenis rumusan hipotesis antara lain hipotesis kerja, hipotesis nol, dan hipotesis alternatif, atau hipotesis hubungan dan hipotesis perbedaan. Hipotesis kerja merupakan hipotesis satu arah, jadi lebih tajam, lebih jelas. Bila sudah yakin dengan teori dan data yang digunakan, maka sebaiknya menggunakan hipotesis kerja. Rumusan hipotesis untuk membuat perkiraan tentang peristiwa yang terjadi bila suatu gejala muncul. Jadi rumusannya jika titik-titik maka titik-titik. Artinya, jika suatu variabel terdapat atau terjadi pada suatu situasi, maka ada akibat yang ditimbulkannya. Contohnya, jika perilaku menyusui eksklusif di daerah A rendah, maka risiko stunting di daerah A tersebut meningkat. Jika posisi dan pelekatan bayi kurang benar dilakukan, maka produksi ASI menjadi kurang lancar. Nah, ini contoh dari hipotesis kerja. Berikutnya adalah hipotesis nol. Ini yang sering digunakan.
Hipotesis nol ini merupakan hipotesis dua arah. Jadi ada hubungan bisa ke arah negatif atau ke arah positif. Jadi rumusan hipotesis untuk menyetarakan sesuatu kesamaan atau tidak adanya suatu perbedaan yang bermakna antara kedua kelompok atau lebih tentang hal yang dipermasalahkan. Contoh hipotesis nol atau H0 ya. Tidak ada perbedaan antara status gizi anak balita yang tidak mendapat ASI dengan status gizi balita yang mendapat ASI. Jadi artinya di sini tidak ada perbedaan, artinya ya sama atau H0. Bila dinyatakan adanya perbedaan antara dua variabel, disebut hipotesis alternatif atau HA. Jadi contoh HA misalnya, kalau H0 tadi kan tidak ada, nah ini kalau HA ada, jadi kebalikannya. Ada perbedaan antara status gizi anak balita yang mendapat ASI, yang tidak mendapat ASI dengan status gizi anak balita yang mendapat ASI. Jadi keduanya sama-sama ditulis. Setelah melakukan uji statistik, maka akan tampak rumusan hipotesis yang diterima. Jadi H0 atau HA yang dipilih dari kesimpulan penelitian. Misalnya kesimpulan penelitiannya adalah jika H0 ditolak, maka HA diterima, dan sebaliknya. Dari ciri-ciri hipotesis tentang sederhana dan terbatas, sehingga tidak menimbulkan perbedaan pengertian dan tidak terlalu luas, maka berdasarkan isi dibagi menjadi dua hipotesis, yaitu hipotesis mayor dan hipotesis minor. Hipotesis mayor atau hipotesis utama atau hipotesis induk, yaitu sumber dari hipotesis yang lain. Sedangkan hipotesis minor atau hipotesis penunjang yaitu penjabaran dari hipotesis mayor. Dalam pengujian statistik, hipotesis sangat penting karena dengan pengujian terhadap hipotesis minor berarti menguji hipotesis mayornya. Contohnya yaitu jika perilaku menyusui di daerah A rendah, maka risiko stunting di daerah A tersebut meningkat. Nah, ini diuraikan menjadi beberapa hipotesis minor. Misalnya dari perilaku kan ada 3 domain ya. Jadi misalnya dimulai dari adanya hubungan antara pengetahuan menyusui eksklusif dengan risiko stunting. Kemudian adanya hubungan antara sikap menyusui eksklusif dengan risiko stunting. Dan yang ketiga, adanya hubungan antara tindakan menyusui eksklusif dengan risiko stuntingnya. Jadi di sini perilaku menyusui di sini dibedakan menjadi 3 hipotesis minor. Jadi dimulai dari pengetahuan, kemudian sikapnya, dan tindakan. Selanjutnya untuk hipotesis hubungan dan hipotesis perbedaan merupakan hipotesis satu arah, berisi tentang dugaan adanya hubungan antara dua variabel. Contohnya misalnya adanya hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan praktek pemeriksaan kehamilan. Nah, ini bisa diperjelas menjadi di sini diperjelas dengan menggunakan hipotesis hubungan atau hipotesis perbedaan. Makin tinggi tingkat pendidikan ibu, makin sering memeriksakan kehamilannya. Atau hipotesis perbedaan. Jadi menyatakan ketidaksamaan atau perbedaan di antara dua variabel. Jadi contohnya, praktek pemberian MPASI di desa A berbeda dengan praktek pemberian MPASI di desa B. Maka bisa disimpulkan atau dibuat hipotesis perbedaannya adalah praktek pemberian MPASI di desa A lebih tinggi bila dibandingkan dengan praktek pemberian MPASI di desa B. Dari berbagai macam hipotesis tadi, untuk penggunaannya tergantung dari penelitian yang akan dilakukan oleh si peneliti sendiri. Terkait dengan teorinya ataupun jurnal-jurnal makalah ilmiah yang diperoleh.
yang bisa menunjang penelitiannya. Selain itu, penggunaan hipotesis juga tergantung pada permasalahan, karena tidak semua penelitian menggunakan hipotesis. Misalnya pada penelitian deskriptif, maka tidak perlu menggunakan hipotesis. Jika penelitian analisis baru menggunakan hipotesis. Selanjutnya mengenai definisi operasional, di sini disingkat DO. Jadi variabel yang didefinisikan perlu dijelaskan secara operasional karena setiap istilah dalam variabel di sini dapat diartikan beda-beda. Atau dengan kata lain, definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati dari sesuatu yang didefinisikan tersebut. Jadi bisa menggunakan kalimat sendiri, tidak hanya copy paste dari teori yang ditemukan. Karakteristik yang diamati atau diukur merupakan kunci dari definisi operasional. Dapat diamati artinya memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek yang kemudian dapat diulangi lagi oleh orang lain. Jadi misalnya digunakan orang lain bisa, jadi bisa direplikasi istilahnya. Berikutnya adalah contoh dari definisi operasional. Misalnya judul penelitiannya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi pada ibu hamil di desa A. Maka variabel independennya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi misalnya obesitas, diet tinggi garam, genetik, umur. Kemudian variabel dependennya adalah hipertensi. Berikut adalah contoh dari definisi operasional. Jadi dari penelitian tentang faktor-faktor tadi, ada beberapa variabel yang ditulis mulai dari obesitas, diet tinggi garam, genetik, umur, hipertensi di sini dijabarkan. Nah, yang dimaksud dengan kata-kata sendiri dalam menuliskan definisi operasionalnya. Jadi misalnya contohnya obesitas. Di sini dijelaskan obesitas merupakan kelebihan massa tubuh responden yang didapat berdasarkan perhitungan rasio berat badan dan tinggi badan pada 3 bulan terakhir. Nah, itu bisa dengan kata-katanya sendiri kan, jadi bukan copas dari pengertian obesitas dari teks, buku teks atau mungkin dari jurnal, ya. Tapi bisa juga merangkum dari teori yang didapat dengan kata-kata atau kalimat sendiri. Kemudian juga ditentukan tadi skalanya bagaimana, yang dipilih apa, kemudian kategorinya apa. Demikian tadi penjelasan mengenai menyusun kerangka konsep penelitian. Yang dapat saya simpulkan antara lain yang pertama terkait dengan kerangka konsep penelitian, yaitu tentukan teori yang melandasi. Jadi seperti tadi yang teori perilaku misalnya mengambil punyanya Lauren Grimes, atau misalnya teori tentang terkait kebudayaan atau budaya pasien bisa menggunakan teori keperawatan transkultural misalkan. Terus yang kedua terkait kerangka konsep penelitian adalah langkah-langkah pembuatan kerangka konsep penelitian. Jadi menggunakan model yang mana? Apakah dari kiri ke kanan, misalnya input, proses, output, atau menggunakan tadi analisis ABC, atau yang dari atas ke bawah. Nah, tentunya yang perlu diperhatikan adalah penggunaan tanda hubungnya. Selanjutnya yang terkait dengan variabel penelitian, harus diingat bahwa yang dimaksud dengan variabel adalah yang bisa diukur, baik itu secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Nah, untuk yang variabel kuantitatif kan bisa diukur dengan 4 skala tadi ya, nominal, ordinal, interval, ataupun rasio. Sedangkan untuk yang perilaku atau persepsi ini bisa digunakan skala yang seperti saya contohkan tadi, bisa skala Likert,
atau skala Goodman atau skala diferensial semantik. Yang terkait dengan hipotesis, nah ini penggunaannya juga perlu diperhatikan apakah desain penelitiannya sesuai untuk penggunaan hipotesis atau tidak. Dan bisa dipilih apakah menggunakan hipotesis kerja atau hipotesis nol atau hipotesis alternatif ya. Ataupun bisa menggunakan hipotesis mayor minor atau hipotesis hubungan dan perbedaan. Yang terakhir terkait definisi operasional, kata kuncinya ada di kalimat, menggunakan kalimat sendiri ya. Jadi dari berbagai macam teori yang ditemukan atau definisi yang ditemukan kemudian diolah sendiri menjadi kalimat sendiri yang bisa dimengerti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.